Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome to my class. My name is Ika Werianti. You can call me Miss Ika. Before we start our lesson today, let me ask you, have you ever made a cake or something? Can you tell me how to do it? In this special occasion, I would like to deliver the material for you. Our material is about procedure text. You will learn about procedure text, especially tips in spoken and written forms. You will learn about the social function, text structure, and language features of procedure text. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga digunakan untuk menjelaskan tips-tips yang dapat diikuti oleh pembaca. Yuk kita belajar bersama, tonton video ini sampai habis ya. Let's go to the first explanation. This is about parts of procedure text, social function, structure, and linguistic features. Social function of procedure text. To describe how an activity is done or how an object is made through a sequence of action or steps. Pada bagian ini menjelaskan mengenai fungsi dari teks prosedur. Fungsi dari teks prosedur adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah aktivitas itu dilakukan atau bagaimana suatu objek dibuat melalui tindakan atau langkah-langkah yang berkelanjutan. Structure of procedure text. Ada 3 hal mendasar yang ada pada teks prosedur. Yang pertama adalah goal. Describe the title of the procedure to be carried out. Goal ini berisi tujuan yang ingin dicapai pada teks prosedur. Yang kedua, materials. Describe list of objects which are needed. Pada bagian ini menjelaskan daftar benda-benda atau bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat sesuatu. Yang ketiga, steps. Describe the method or steps to follow. Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca agar tujuan teks dapat tercapai. Perlu kalian ketahui, tidak semua struktur teks prosedur harus terdiri dari 3 hal ini. Ada juga teks prosedur yang hanya berisi goal dan step saja. 3 hal ini, yaitu goal, materials, steps, bisa kalian jadikan pedoman dalam membuat prosedur teks. Ingat, di akhir video ini, kalian harus bisa membuat teks prosedur sendiri. Do you get my point? I hope you enjoy this material. Now, let's go to the next explanation. This is about linguistic features. Linguistic features adalah tata bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Ada juga yang menyebutnya characteristic of text procedure, yaitu ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur.
The first, using simple present tense. For example, it takes time when we use hand whisk. Ciri kebahasaan yang pertama pada teks prosedur adalah menggunakan tenses simple present. Seperti yang kita tahu, tenses simple present adalah bentuk tenses yang paling mudah dan paling umum digunakan dalam bahasa Inggris. Ingat, setiap kita menggunakan simple present tense, kita harus menggunakan verb 1. Di sini verb satunya ada pada kata takes. Second, using imperative sentence. For example, add coffee powder and sugar. Ciri kebahasaan yang kedua menggunakan kalimat perintah, yaitu imperative sentence. Contohnya adalah tambahkan kopi bubuk dan gula. Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Dalam teks prosedur, lazim sekali digunakan kalimat perintah. Third, using action verb. For example, pour, whisk, take, and etc. Ciri kebahasaan yang ketiga menggunakan kata kerja yang melakukan tindakan. Contohnya adalah tuang, kocok, ambil, dan sebagainya. The fourth, using temporal conjunction. For example, first, second, then, next, finally. Untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain agar menjadi suatu rentetan yang urut, maka harus dihubungkan dengan kata penghubung ini. Temporal conjunction yang bisa dipakai pada teks prosedur adalah first, second, then, next, finally. Sebenarnya masih banyak contoh lain. Yang saya sampaikan ini hanya beberapa. Jadi nanti kalian bisa explore sendiri atau bisa kembangkan sendiri, bisa ambil dari berbagai sumber. Is everything clear so far? Let's go to the example. Now we go to the first example of procedure text. This is the recipe how to make dalgona coffee. The goals of this text is how to make dalgona coffee. And then the ingredients or the materials: 2 tablespoons instant coffee powder, 2 tablespoons sugar, 2 tablespoons hot water, 2 cups chilled milk, few ice cubes. Tujuan dari teks ini adalah bagaimana cara membuat dalgona coffee. Itu adalah goals-nya. Kemudian ingredients atau materials-nya. Di sini kita bisa lihat ada instant coffee powder, sugar, hot water, chilled milk, few ice cubes. Itu adalah materialsnya atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dalgona coffee. Now we go to the steps how to make dalgona coffee. First, add coffee powder, then add sugar and hot water to a mixing bowl. Second, whisk well, keep whisking. It takes time when we use hand whisk. Electric beater makes it faster. It will slowly get thicker. Whisk until it forms soft peaks. Now, whipped coffee cream is ready. Third, fold it together and set aside. Now get ready with your ingredients. Next, take a serving glass,
Add few ice cube first, then pour chilled milk. After that, top it with whipped cream. Finally, sprinkle coffee powder and serve chilled. Pada langkah-langkah membuat dalgona coffee ini, kita bisa lihat banyak sekali ciri-ciri kebahasaan yang nampak. Contohnya adalah penggunaan temporal conjunction seperti first, second, third, next, after that, dan finally. Selanjutnya, kita bisa lihat macam-macam action verb di sini, yaitu kata kerja yang melakukan tindakan. Contohnya adalah add, whisk, fold, take, sprinkle, top, and many more, dan masih banyak lagi. Kalian bisa perhatikan langkah-langkah cara membuat dalgona coffee ini. Untuk selanjutnya, kalian harus bisa membuatnya sendiri ya. Now, dalgona coffee is ready. We also use procedure text to describe some tips. Let's check it out. This is the second example of procedure text. Tips to reduce risk of COVID-19. The first, wash your hands frequently. Second, wear a mask. 3. Avoid to touch mouth, eye, and nose. 4. Keep social distancing. 5th, keep your body healthy and stay at home. Di sini kita bisa lihat bahwa teks prosedur tidak hanya menjelaskan tentang resep cara membuat sesuatu, tetapi juga dapat dipakai untuk menjelaskan tips-tips manual mengenai sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Now, let's see the next example in video. Procedure text can be written and spoken form. Jadi, teks prosedur ada yang berbentuk tertulis, ada yang berbentuk lisan. Kali ini, saya akan memberikan contoh teks prosedur berbentuk lisan dalam sebuah video. Here are some important tips to fight COVID-19, the pandemic. Wash the hands frequently with soap or sanitizer. Soap is an effective weapon to wash away the viruses and bacteria. Avoid unnecessary touching of eyes, nose, and mouth. Use your elbow to cover while sneezing or coughing. Wear a mask if you need to go out for any urgent work to protect yourself, and avoid close contact with people who are unwell. The minimum safe distance is 1 meter or 3 feet. Stay at home if you begin to feel unwell. Most importantly, don't self-medicate. Call your doctor and seek early medical help if you have persistent fever, cough, and difficulty in breathing. Don't worry, not all fever and cough are related to coronavirus. Let the healthcare provider diagnose it and follow the advice given by the doctor. Avoid handshake. Instead, greet people by folded hands and say namaste. Lastly, do not panic. Stay at home and keep social distance. Avoid going out in public. Let's fight this pandemic together. Stay safe. Now you can make procedure text by yourself. Think about the goal, material, and steps that you needed. This is the end of our lesson today. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.